Tes tes. Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, masuk, Pak, masuk. Oke Masuk oke. Pak, masuk Pak. Iya iya iya. Ya. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Nah, sini kapasitas turun juta ini sampai 4 juta. Kita kan aku lah untuk berubah yang kasih tahu ini. Bentar, bentar. Saya masih approve ini. Nah, itu ini. Bukan SIM. Oke, saya langsung aja dengan seperti biasa. Loh kok seperti biasa? Share screen. Sebentar, sebentar. Nah, ini. Terus layar saya sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Oke, Sudah, Pak, sudah. oke. Terima kasih. Admit. Ini direkam nggak Pak ke YouTube ya Pak? Direkam. Ya Pak. Semoga nanti ada hal menarik lagi gitu ya, yang bikin ketawa ya. Ini enggak ada. Oke, udah. Kok suaranya agak kecil sebentar. Oke, udah full output. Output saya penuhin dulu. Oke, zoomnya juga udah. Oke, tes. Oke, sip, aman. Oke, jadi sekarang pada kesempatan ini kelasnya saya gabung gitu ya. Jadi sebenarnya di Zoom ini ada 2 kelas. Jadi ada kelas teman-teman dari kelas B. Ini ada yang beser nih. Oke, dah. Dan dari kelas DD. Jadi Zoom-nya untuk live session yang pertama ini saya sengaja jadikan 1 gitu. Kenapa demikian? Karena kemarin sudah dapat juga bareng kelas DD. Jadi kelas DD sudah tahu sebagian besar gitu ya, apa yang mungkin akan saya sampaikan. Nanti selama ini berlangsung sampai jam 7 kira-kira, kalau suara saya ada yang putus atau kurang jelas itu langsung saja diinterupsi gitu ya, karena berkaitan dengan koneksi internet. Saya di sini lancar-lancar aja, nggak tahu di sana suaranya seperti apa. Seperti itu. Jadi langsung aja di chat atau di voice, di unmute, bilang suaranya kurang jelas atau gimana gitu. Ini harusnya sekarang ada sekitar 40 plus 30, sekitar 70 ya. 70 mahasiswa. Baru udah setengah lebih sih. Oke, udah di-mute semua. Bagi yang belum pernah ketemu saya, nama saya Gede Andika. Nomor HP ada di grup. Sudah tahu semua pasti. Kelas DD pasti udah tahu saya akan share apa. Ya udah, pasti link YouTube. Jadi selama kuliah online nanti kalau live session seperti ini saya rekam, jadi akan saya upload ke YouTube, teman-teman bisa tonton ulang. Kalau putus-putus atau kondisi sinyalnya kurang bagus sekarang, nanti teman-teman bisa tonton ulang di YouTube saya. Seperti itu. Saya akan langsung dengan, karena ini zoomnya free gitu ya, jadi zoom saya cuma bisa 40 menit. Jadi nanti jika putus atau gimana-gimana, semoga saja enggak. Jika putus atau gimana-gimana kita menyesuaikan nanti. Jika materi udah habis berarti ya udah gitu ya. Kalau materinya belum habis, nanti kita bikin room yang baru. Seperti itu. Harap maklum juga, saya lagi on di rumah, jadi ada suara-suara pinggir jalan dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Apa yang tadi mau saya bilang? Oh ya, ada suara dagang juga gitu ya. Jadi kuliah online itu di Classroom. Sticky pakai Classroom gitu ya.
Jadi ada beberapa istilah yang teman-teman harus pahami ya untuk teknis perkuliahan. Yang pertama, live session. Saya akan adakan hanya 3 kali, yaitu pada pertemuan pertama hari ini, lalu pertemuan ke-7 ini sebelum UTS, dan pertemuan ke-15 atau sebelum UAS. Jadi nggak tiap minggu saya akan adakan meeting seperti ini. Jadi pertemuan pertama hari ini, pertemuan ke-7 sebelum UTS, dan pertemuan 15 sebelum UAS. Sebentar, ini kolom chatnya di sana. Suaranya kurang keras, Pak. Sebentar. Ini kayak udah keras nih. Tes, udah ya, aman ya? Aman suaranya ya? Aman Pak, aman. Oh, oke. sudah, Pak. Oke, ya. Lalu nanti setiap H-1 sebelum perkuliahan, jadi materi ajar sebutannya, ini adalah doc, PPT ya, doc dan PowerPoint, presentasi. Itu akan saya upload H-1 sebelum perkuliahan. Kita kuliahnya hari Kamis, berarti saya akan upload hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu saya akan upload materi ajar, yaitu berupa dokumen, Word, dan PowerPoint, presentasi. H-1 sebelum perkuliahan atau hari Rabu. Seperti itu. Saya butuh tab partisipan karena ada yang bocor. Nah, oke. Aman. Nah, teman-teman nanti punya kewajiban untuk menyelesaikan kuis. Kuis ini adalah bukti tanda kehadiran. Ya. Jadi materinya saya upload hari Rabu. Ini penyelesaian kuis adalah maksimal hari Jumat, 3 hari. Kuis ini nanti sebagian besar munculnya adalah berupa ABC, objektif, pilihan ganda, gitu ya. Jadi tidak perlu waktu banyak, teman-teman cukup pilih saja, itu pilih jawabannya maksudnya. Nanti saya jamin kuis ini hanya akan memerlukan waktu kira-kira 5-10 menit untuk diselesaikan. Jadi jika teman-teman sudah menyelesaikan kuis, itu berarti dianggap hadir pada pertemuan itu. Jadi saya upload materinya hari Rabu beserta kuisnya. Nanti kuisnya itu maksimal selesainya adalah hari Jumat. Jadi ada waktu 3 hari untuk penyelesaian kuisnya. Seperti itu. Jadi mulai minggu depan, Jadi mulai pertemuan pertama hingga pertemuan 15 itu akan ada kuis setiap minggunya. Seperti itu. Saya lanjut dulu, nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di belakang. Lalu ada tugas. Ini banyaknya adalah 4-6 kali, 4-6 tugas. Ini memang untuk nilai tugas. Seperti itu ya. Jadi istilahnya harap diingat. Kuis adalah tanda kehadiran yang ada tiap minggu gitu ya. Diupload hari Rabu bersamaan dengan materi ajar, doc dan PPT. Kuis diselesaikan hari Jumat. Sewaktu-waktu akan ada tugas. Saya tidak sebut di pertemuan keberapa. Seperti itu. Tugas adalah untuk nilai tugas, bukan untuk kehadiran. Ya, jadi bukan tugas untuk absen. Yang untuk absen adalah kuis. Seperti itu sebutannya. Lalu live session, materi ajar, kuis, tugas, ada diskusi. Ini adalah sebelum UTS dan sebelum UAS. Diskusi ini sebelum UTS 1 dan sebelum UAS 1. Ini adalah untuk nilai keaktifan. Lalu seperti biasa ada UTS dan UAS. Seperti itu. Bentar, ini ada yang oke. Seperti itu. Ini suara. Oke. Sip. Jadi kira-kira teknis perkuliahan kita seperti ini. Sebentar, ada yang minta gabung nih. Apa ini mabar?
Oke, lalu selanjutnya adalah soal nilai. Nilai ini mirip dengan yang sudah saya sampaikan di sebelumnya di teman-teman kelas DD, tapi saya sampaikan ulang juga di sini. Per hari ini teman-teman sudah saya berikan nilai B. Kan enak banget kan? Jadi pertemuan pertama sudah saya langsung kasih nilai B, belum ada ngapa-ngapain. Bentar, sip. Nah, semua mahasiswa hari ini sudah dapat nilai B otomatis. Gitu. Nah, tugas teman-teman adalah mempertahankannya atau meningkatkannya. Seperti itu. Jika tidak berhasil mengikuti standar, nanti nilainya turun menjadi C. Tapi tenang aja, C itu lulus kok. Nilai D dan E adalah kehadiran kurang dari 75%. Ya, ini standar sticky lah ya. Standar sticky ini nilai C untuk tidak berhasil mengikuti standar. Tentu setiap mata kuliah ada standarnya kan, itu ya, wajar ya. Seperti di sekolah, belajar apapun pasti ada standar kan, seperti itu. Jadi jika siswanya sudah berhasil mengikuti atau melampaui standar, pasti diluluskan. Nah, seperti itu. Nah, untuk nilai A ini saya belum ada ide. Jadi tidak seperti Jarkom kemarin. Saya sudah memikirkan idenya. Nah, untuk di nilai A ini saya belum ada ide, secepatnya akan saya update. Nah, ini yang di bayangan saya, yang di benak saya sekarang adalah project aplikasi. Ya, cuma ini belum tahu nanti akan jadi apa. Ini ada bocor nih. Nah, teman-teman nanti selama perkuliahan berjalan, jika ada ide untuk membuat apa gitu ya, silakan sampaikan ke saya. Saya akan pertimbangkan untuk mendapat nilai A. Jadi intinya adalah untuk mendapatkan nilai A di mata kuliah ini, teman-teman harus membuat sebuah aplikasi. Sebentar, mana ini? Nah, untuk mendapatkan nilai A di mata kuliah ini, teman-teman harus membuat sebuah aplikasi. Ide lain nanti jika ada, silakan disampaikan kepada saya. Pak, jika seperti ini apakah bisa sebagai syarat untuk mendapat nilai A? Seperti itu. Jadi khusus di mata kuliah saya, nilai A itu butuh perjuangan lebih. Ya, butuh effort tinggi, effort lebih gitu lah ya. Butuh ekstra itu ya. Ada hal yang harus dilakukan lebih dari biasanya, lebih dari standarnya, seperti itu. Sebentar, ada yang bocor ini. Oke. Teknis perkuliahan, lalu soal nilai, lalu selanjutnya soal aplikasi. Saya kayaknya buka browser aja ya, biar ada gambaran. Sebentar, browser saya lama munculnya. Jika ada pertanyaan, sudah boleh disampaikan, bisa diketik di kolom chat atau disampaikan langsung melalui voice ya, melalui suara. Ya, kita sambil jalan sambil tanya jawab. Karena waktunya tidak banyak. Silakan. Jika ada pertanyaan terkait teknis perkuliahan atau soal materi atau soal apa saja, ya silakan diketik boleh, di voice boleh. Untuk pelajaran ini saya akan taruh di sini ya. Jadi teman-teman silakan kirim aja pertanyaannya, nanti saya bahas. Nah, pada mata kuliah ini kita akan pakai Visual Studio namanya. Nah,
Visual Studio. Sebentar. Nah ini ya, Microsoft Visual Studio. Nah, kita akan pakai ini, Microsoft Visual Studio. Jadi nanti luarannya adalah aplikasi yang berjalan di desktop dan masih spesifik banget, yaitu di Windows. Bentar, ini apa nih kok? Nah. Saya jawab satu-satu ya. Oke. Nah, nanti yang saya pakai adalah versi yang cukup jadul gitu ya. Nah, saya pakai yang 2010. Teman-teman jika ingin pakai yang versi yang lebih baru tidak apa-apa gitu ya, tidak masalah, nanti silakan menyesuaikan. Saya pribadi masih ikut modul kampus itu pakai yang 2010. Seperti itu. Jadi nama aplikasinya adalah Microsoft Visual Studio 2010. Nah, mungkin ada pertanyaan yang bingung, Pak, kenapa nama grupnya VB? Kan gitu ya. Baru masuk join mungkin. Ini benar, ini grup kelasnya. Jadi VB ini singkatan dari Visual Basic. Ya, Visual Basic ini adalah bahasa pemrogramannya. Jadi kalau kemarin bahasanya kan C gitu ya, C ya. Semester 1 kemarin bahasa pemrograman adalah C. C gitu ya sebutannya. Nah, IDE-nya, IDE itu aplikasi yang dipakai untuk ngoding, adalah Dev C++. Nah, sekarang saya kasih gambaran dulu. Loh, kok jadi gini? Nah, semester 3 bahasa pemrogramannya adalah Visual Basic. Ini ada yang baru datang nih. Nah, bahasa pemrogramannya adalah Visual Basic, IDE-nya adalah Microsoft Visual Studio. Seperti itu. Ya, jadi setidaknya sekarang sudah tahu bedanya apa yang disebut Visual Basic, lalu apa yang disebut Visual Studio. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Sip. Ya, jadi analoginya seperti itu. Jadi jika kemarin semester 1 pakai C, bahasa pemrogramannya adalah C. Nah, IDE-nya kemarin pakai Dev C++. Di luar Dev C++ pun bisa gitu ya, pakai Notepad juga bisa, pakai Sublime juga bisa, pakai VS Code juga bisa, kan seperti itu. Dan lain sebagainya masih banyak. Mohon maaf terlambat join, Pak. Ya, tidak apa-apa. Nah, khusus di Visual Basic bisa dibilang tidak ada alternatif gitu ya. Karena bahasanya ini spesifik punya Microsoft. Maksud saya adalah dikembangkan oleh Microsoft kayak gitu. Jadi IDE-nya pun pakai punyanya Microsoft. Dia tidak ada opsi untuk bermain-main di IDE lain. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman silahkan persiapkan Microsoft Visual Studio. Kalau saya pakai yang 2010 ya. Kalau saya pakai yang 2010, teman-teman mau ikut silahkan. Coba tantangan pakai yang lebih baru juga silahkan. Asal ingat, dalam Visual Studio ada bahasa Visual Basic. Karena di Visual Studio, nah ini ada yang kepencet nih, HP-nya di kantong. Nah, di Visual Studio itu ada beberapa bahasa yang bisa dikoding. Bisa Visual Basic, yang sudah tadi saya bilang, bisa ngoding C juga. Ya, C bisa dikoding di Visual Studio, bisa dikerjakan di Visual Studio. VB di Visual Studio, seperti itu. Ada bahasa lain lagi seperti F, apalah itu saya belum pernah pakai. Ya. Nah ini tolong ini ya, jangan dicoret-coret. Layarnya dipegang, layarnya, HP-nya. Biasanya ada yang pakai HP sih itu. Sip.
Jadi semoga cukup jelas penjelasannya. Untuk pertanyaan tentang pelajaran ini pakai aplikasi apa aja? Pakai ini aja, Visual Studio Visual Studio. Saya pakai 2010. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Oke, udah. Pak, aplikasinya seperti apa aja, Pak, contohnya untuk mendapatkan nilai A. Nah, ini yang saya belum kepikiran. Ini saya belum ada ide, jadi tolong dibantu. Nanti sambil belajar, sambil jalan, kira-kira aplikasi apa yang kiranya cocok ya. Cocok, seperti itu. Atau saya kasih clue aja, aplikasinya harus nilai A ya. Sesuai dengan visi misi Sticky. Ini kan luas nih maknanya. Masih ingat visi misi kampus nggak? Oh, saya yakin tidak. Tidak perlu dijawab ya, tidak perlu dijawab. Saya yakin tidak. Ini karena saya pun juga tidak hafal. Sial, ini direkam. Oke, nanti di crop aja. Intinya adalah mendukung pariwisata. Berbasis teknologi, berwawasan budaya. Ya, canda tadi. Ya, masa saya nggak ingat sih. Ya, jadi sebentar. Jadi nanti aplikasinya arahnya adalah ke aplikasi yang bertemakan mendukung pariwisata berbasis teknologi berwawasan budaya. Nah, banyak maksudnya adalah sebentar. Oke, dah. Bisa saja mengangkat kalau yang saya sedang kerjakan sekarang misalnya kamus gitu ya. Kamus boleh. Lalu apa gitu. Intinya tentang pariwisata budaya. Seperti itu. Kalau sekarang seperti yang saya bilang tadi, saya sedang bikin kamus bahasa Bali Indonesia. Seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan lain soal teknis perkuliahan. Yang sudah saya sampaikan adalah teknis perkuliahan, istilah-istilah live session, materi ajar, kuis, tugas, diskusi, lalu soal nilai, lalu soal aplikasi yang digunakan pada perkuliahan ini. Jadi kita live sessionnya nanti akan ketemu lagi yaitu di pertemuan 7 dan pertemuan 15 sebelum UTS, sebelum UAS. Nah, sip. Aplikasinya cuma ada di Windows ya. Aplikasi cuma ada di Windows. Saya sendiri ngodingnya di VirtualBox. Cuma saya nggak berani start sekarang karena sedang Zoom, lalu webcam nyala, takutnya laptop saya crash. Ya nanti Zoomnya malah buyar. Ya, nih udah muncul. Kira-kira N-nya lagi 10 menit ya. Karena Zoom saya free. Tapi saya belum dapat survei untuk teman-teman kelas B ya. Jadi yang kelas B ya, bukan yang kelas DD ya. Yang kelas B coba di komen, diketik di kolom chat sudah kerja apa belum. Yang kelas B, Budi ya. Jadi ketik sudah kerja atau belum kerja. Jadi saya ingin tahu profilnya kelas B. B, DD nggak usah jawab. Ya, Dede udah nanya kemarin. Yang B, Budi. Ayo, coba. Saya ingin tahu profilnya. Ini kelasnya kelas pagi apa kelas malam? Yang B. Kelas B, silakan diketik aja.
belum kerja atau sudah kerja? YouTuber Pak, wah mantap. Pengangguran Pak. Enggak apa ya, kan kuliah dulu. Kerja. Oke, 1 2 kerja. Sebagian besar belum gitu ya. Kerja. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, sesuai prediksi ini kelasnya kelas gabungan. Jadi saya gabung live sessionnya untuk kelas B dan kelas DD. Jadi pemrograman visual saya pegang 2 kelas B dan kelas DD. Untuk live sessionnya sekarang saya gabung. Karena kemarin saya sudah dapat meet. Bentar. Oke lah. Dengan kelas DD. Jadi enggak apalah, saya rasa digabung. Seperti itu. Jadi 1 2 kerja gitu ya. Sebagian besar belum. Oke deh. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Silakan, waktunya sangat terbatas. Jadi saya peringati, bukan saya peringati. Saya kasih tahu di awal, saya kasih tahu sekarang. Nanti seandainya Zoom-nya close sendiri, berarti waktunya sudah habis gitu ya. Tadi sudah muncul warningnya dari Zoom. Gini, free. Oke, sambil nunggu pertanyaan, saya kasih gambaran lagi. Oh ya, silakan. Pak, Ya, mau nanya Pak. ya, Wapuja lagi nih. Maaf Pak, sebelumnya saya datang terlambat, Oh iya, baru enggak pulang Pak. Enggak apa. Ini yang tadi Pak umumkan sebelumnya nanti ditampilkan di YouTube nggak? Mau saya nonton ulang soalnya. Oh, iya, ini saya rekam kok. Oke Pak, siap Pak, terima kasih Pak. Yuk. Wah, nanyanya gitu aja. Ya. Saya kira nanya apa ini. Oke. Sebelum mengakhiri, semoga waktunya masih bisa. Jadi kemarin semester 1 teman-teman belajar pemrograman yang CLI base. Ya. Ini command line interface gitu ya. Sederhananya adalah ngoding ketika di run jadinya adalah program terminal ya, terminal command prompt hitam putih seperti itu. Ini semester 1. Oke, ini sebentar saya jawab ya. Nah, semester 3 itu semester sekarang teman-teman akan ngodingnya GUI base ya, graphic user interface. Ada tampilannya, ada window-nya, ada kotaknya, ada tombol minimize, maximize, tombol close seperti itu, ada tombol, ada buttonnya, ada seperti itu ya yang akan didapat. Jadi perjalanannya dari yang hitam putih di terminal sekarang akan menuju yang ada GUI-nya, ada tampilannya kayak gitu. Nanti di semester 5, nah ini pas banget ya kebetulan ganjil. Nanti teman-teman akan bertemu dengan yang namanya OOP base. Ya, Object Oriented Programming. Kebetulan ini saya ngajar juga. Semoga nanti ketemu lagi gitu ya. OOP ini adalah yang teman-teman pegang sekarang. HP Android. Itu contohnya itu adalah OOP base. Ya, jadi aplikasi-aplikasi di handphone teman-teman itu adalah OOP base. Ya, seperti itu perjalanannya. Jadi pemrogramannya bertingkat dari yang terminal command line, lalu meningkat ke GUI, mengenal GUI seperti apa orang ngoding yang ada GUI-nya. Nanti sudah paham ngoding GUI, itu ditingkatkan lagi ke OOP base. OOP base masih berlaku hingga hari ini. Seperti itu. Oke. Sebentar.
Untuk aplikasi yang kami gunakan saat pembelajaran, aplikasinya dapat dari Bapak atau kita mencari sendiri. Ini sebenarnya tersedia di kampus ya. Bisa minta di teknisi atau di LPIK. Ya, cuma saya tidak akan nyuruh Anda datang ke kampus kan gitu. Jadi silakan karena kondisinya seperti ini tidak bisa datang ke kampus. Kalau bisa datang ke kampus juga tidak masalah gitu ya. Cuma saya tidak akan menyarankan gitu ya. Jadi silakan, opsi terbaik untuk saat ini adalah mencari sendiri. Gitu. Atau jika ada yang rumahnya berdekatan sebelahan, bisa mungkin berbagi. Seperti itu. Aplikasinya ada di kampus, bisa diminta. Nah, mungkin saya upload ke Classroom. Ya, ukurannya giga. Ya, nah mungkin saya upload ke Classroom seperti itu. Lebih teliti sepertinya lebih susah dari coding yang semester kemarin. Wah, enggak juga. Ya, ini saya buka ya. Bentar. Mungkin ada contoh yang sederhana ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan ngodingnya seperti ini. Ya. Jadi membuat program yang ada GUI-nya. Seperti ini contohnya adalah button, ini namanya label, ini namanya text box, kotak ini namanya form, seperti itu. Jadi mengenal yang ada GUI-nya. Kalau kemarin kan ngoding panjang-panjang, tetap aja jadinya adalah gini ya, terminal ya, command line gitu ya. Sekarang ada GUI-nya. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Ini internet ya, oke. Ya, jadi button, label, ini kalau nggak salah list view, ya ini ada group box, kira-kira seperti itu. Terlihat ribet, ya karena belum tahu kan ribet. Kayaknya seru ya seru. Ya kalau nak online seru, ya online juga seru. Serunya beda maksudnya. Nah, nanti ini tampilan VB yang versinya jadul, jadi kita pakai 2010, tampilannya seperti mana ya tadi? 2010 sudah seperti ini. Ini tampilan jendela codingnya. Jangan dilihat serem gitu ya. Ini nggak serem kok. Nah, ada VB yang agak jadul. Nah, kayak gini bisa. Ya, berwarna. Bisa warna kayak gini loh, jadi tidak hitam putih seperti kemarin. Ya, bisa nyisipkan gambar dan lain sebagainya. Modulnya ada kan Pak? Ada modulnya. Ya. Nanti setiap pertemuan ada videonya, saya akan upload di Classroom. Seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ya, di chat, di grup, di WA. Personal juga boleh. Seperti itu. Yang ditanyakan lagi kira-kira? Halo, apakah mau bertanya itu? Sepertinya enggak ya. Saya mute ya. Oke.